Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini Allah memampukan kita, menyampaikan kita, membuat ringan langkah-langkah kita, membuat mudah urusan-urusan kita, menyehatkan kita, dan memilih di antara sekian hambanya yang dipilih ijtabahu wa hadahu, dipilih kemudian diberikan hidayah untuk bisa sampai di majelis yang mulia ini untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wa idza qudziyatis shalah, kalau sudah selesai sholat Jumatnya dan sholat-sholat yang lain, fantasiru fil ard, segera menebar. Tebaran kita dalam Islam itu belum seberapa dibandingkan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Abad ke-6 Hijriyah itu sudah sampai Jepara. Kebayang enggak Bapak Ibu? Itu enggak mikir bisa renang apa enggak bisa renang. Kalau bisa renang latihannya di mana gitu. Lah wong sehari-hari ketemunya padang pasir. Terus kapalnya kayak apa? Tapi sesungguhnya semangat Islam itu menghantarkan sampai di mana-mana. Sebagaimana Syekh Ahmad Didat, itu orang yang punya kemampuan, seorang kristolog, punya kemampuan memberikan penjelasan siapapun yang bertanya terkait dengan agama Islam, terkait dengan agama Nasrani, dan terkait dengan agama yang lain untuk dibawa kepada hidayah. Sempat ditanyakan kepada beliau, wahai Syekh, kenapa setiap pertanyaan yang ditujukan kepada panjenengan itu selalu dijawab dengan tepat dan tuntas? Fikir saya karena belajarnya luar biasa, karena hebatnya dan karena akalnya. Tapi ternyata jawabannya lisan yang digerakkan untuk membela agama Allah. Maka Allah lah yang menggerakkan lisan itu. Kalau kita bawa hari ini pikiran, tenaga, harta,
usaha, seluruh jerih payah kita. Kalau kita niatkan untuk membela Islam, maka hakikatnya yang menggerakkan semua itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kadang di luar dugaan kita. Mungkinkah, apa bisa dan lain sebagainya. Tapi kuasa Allah itu bisa sampai di mana-mana. Agar kita bisa mempraktekkan dengan fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebaranlah di muka bumi, berburulah terhadap anugerah Allah. Bisa jadi pertemanan, bisa jadi jaringan, bisa jadi peluang usaha, bisa jadi rizki, bisa jadi jodoh, bisa jadi ilmu. Tapi ingatlah satu pesan dari Allah, wadhkurullaha katsira. Cara untuk mengaktifasinya, mengingatlah Allah yang banyak. Agar Bapak Ibu jadi paham, kenapa saya ikut seminar berkali-kali kok enggak ada hasil. Saya hadir di majelis berkali-kali kok enggak paham. Saya ketemu sekian guru ternyata tidak membawa maju. Apa alasannya? Fadhkurullaha katsira. Mengingat Allahnya kurang banyak. Setiap disebut fadhkurullah mesti akan ada katsira. La'allakum tuflihun, agar kalian sukses, agar kalian berhasil, agar kalian mendapatkan apapun yang ingin diaktifasi dalam kehidupannya. Rahasianya ada di surat Jum'ah ayat yang ke-10. Dan itu menjadi materi kita hari ini juga. Sebelum asar kami menulis yang kemudian kami share. Saya tuh sering diprotes kalau nulis tausiah harian, kenapa enggak dikasih nama? Pengennya saya kasih nama gitu ya. Tapi kadang-kadang untuk di-share lagi akhirnya jadi kurang bebas. Biarlah yang penting ilmunya sampai kemana-mana. Malaikat itu enggak akan keliru menulis itu ya. Tertakar dan enggak mungkin tertukar. Nah, sudah sampai mana-mana. Nanti ujung-ujungnya itu balik saya dapat share-sharean lagi gitu ya. Dapat dari ini, grup ini, dari ini, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tulisan saya hari ini itu bagi saya dalam. Tapi mudah-mudahan bagi panjenengan juga dalam. Kalau dalam itu mesti awalnya makjeleb gitu loh. Seumpama nafas. Kalau kita mengingat Allah, kalau kita zikrullah, kalau kita membaca Quran yang diumpamakan seperti ikan dengan air. Itu kalau ikan. Kalau manusia, seumpama manusia dengan nafasnya. Maka orang beriman dengan Quran itu ya dengan nafasnya itu. Mereka-mereka yang merasakan kesulitan bernafas, kekurangan oksigen untuk bernafas, hakikatnya kekurangan zikrullah. Maka mereka yang sudah tercukupi kapasitas kuota zikrullahnya, efeknya adalah tenang. Saya menjelaskan paling enak itu kalau di ruang tamu, karena ada kolam ikannya. Ada terlihat gelisah enggak ikan di kolam kamu? Enggak. Lihatlah itu karena ikannya banyak. 1 meter sekian itu. Belum ada jamaah yang mencicipi dalamnya kolam kecuali salah satu putranya jamaah gitu ya. Mainan HP-nya dilempar terus jatuh ke kolam, dia ikut-ikutan nyebur ke kolam gitu ya. Itu yang pertama kali mencicipi rasanya kolam. Kalau mulai tersengal-sengal, kok mulai susah nafas, susah gerak, hidup terasa memelan, nggak bisa cepet, lelet, berarti memang kurang zikrullahnya, kurang mengingat Allahnya. Sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup ini adalah perintah Allah, anugerah Allah, di bumi Allah, dan bisa maksimal kalau kita bisa mengaktifasi Allah dalam kehidupan kita. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita, ketahuilah kalian akan mendapatkan apapun di sisi Allah hanya dengan mentaatinya. Tidak hanya dengan menyangka atau ngawur, yang penting hidup. Nggak mungkin bisa mendapatkan. Apapun fasilitas dunia ini bisa maksimal didapatkan, kebahagiaan maksimal, rezeki maksimal, kesehatan maksimal,
dan apapun rezeki yang ada di dunia ini bisa diakses maksimal hanya dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Enggak ada cara lain. Bagaimana agar kayanya bisa maksimal, bahagianya maksimal, sehatnya maksimal, ilmunya maksimal. Apalagi yang pengen dimaksimalkan. Kecerdasannya maksimal hanya dengan Quran. Dan fakta-fakta itu sudah mulai kita temukan begitu ya. Ketika kami menyebut kalimat Imam Al-Maqdisi, nasihatnya kepada muridnya Abbas Ad-Daim, tapi hakikatnya itu sampai kepada kita. Cita-citamu, keinginanmu tercapai cepat atau lambat setara dengan tilawahmu. Kalau tilawahnya itu one day one juice, ya gigi satu lah. Tetap sampai gitu loh. Tapi ya kecepatan gigi satu Bapak Ibu sudah paham lah. Terus itu ya. Orang yang tekan-tekan toh. Hanya untuk membeli motor satu suwi gitu loh. Punya rumah lama. Dapat jodoh lama, serba lama. Gigi satu, tapi insya Allah sampai, sabar. Ini kalau di Solo cocok, alon-alon asal kelakon. Tapi masalahnya kita nggak di Solo gitu loh. Sore ini di Temanggung gitu loh ya. Nggak cocok. Biar selamat asal cepat gitu loh ya. Kemudian pengalaman mantan presiden kita, Bapak Habibie itu pernah belajar dapat beasiswa dari beberapa negara. Ini kayak diadu kecerdasannya. Ada 2 mahasiswa yang tidak pernah dikalahkan. Sangat-sangat jenius, sangat-sangat cerdas. Diamati, diteliti. Apa yang dilakukan? Setiap jam 2 malam bangun. Baca Quran. Dan ternyata seorang Yahudi. Yahudi kok bisa baca Quran? Ya bahasanya Yahudi itu bahasa Arab. Sempat marah pada dirinya sendiri. Kok bisa? Sementara dia yang muslim tidak melakukan. Kenapa? Sejak itu kemudian ia jam 2 bangun baca Quran sampai subuh. Dan tidak lama kemudian ia bisa melampaui 2 mahasiswa tercerdas itu. Padahal Bapak Habibie itu IQ-nya 200. Termasuk keajaiban dunia karena bisa membuat sayap pesawat dengan sistem yang luar biasa. Dan diteliti lagi, membaca Al-Quran ba'da maghrib sampai isya itu meningkatkan kecerdasan 60-80%. Bapak Ibu percaya enggak? Saya langsung percaya Bapak Ibu. Kalau enggak percaya resikonya neliti sendiri. Kayak tadi kan diinformasikan, 1 juz itu 70.000 huruf. Saya langsung percaya, daripada ngitung, langsung percaya. Enak, tinggal nerima informasi aja, bener alhamdulillah. Enggak bener ya alhamdulillah, kita enggak ada kesusahan tinggal melihatnya. Maka sore ini kita akan tampilkan protokol keselamatan. Kenapa enggak kesehatan, sudah dibahas di mana-mana. Ini keselamatan. Menurut siapa? Menurut yang menciptakan kita, menurut yang menciptakan kehidupan, menurut yang menciptakan semesta. Bukan hanya satu Indonesia, semuanya. Yang ngirim pandemi itu siapa toh? Ya Allah. Virusnya siapa? Ya Allah. Yang angkat siapa? Ya Allah. Maka kalau kita itu bersandar, sekalipun dengan segala ikhtiar tetap kita usahakan, tapi bersandar utamanya adalah kepada Allah, maka akan menemukan sesuatu yang maksimal. Mari kita masuk kepada materi protokol keselamatan. Ini untuk memahami sebuah petunjuk wahyu saja. Ini saja yang dipahami. Yang akan kita kaji sore ini ya ini aja. Bapak-bapak akrab sekali karena ini sering dibaca pada hari Jumat rakaat pertama. Surat Al-A'la ayat 14 sampai ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kalau kalimat itu diawali qad, yang berjanji itu Allah, ditambahi dengan penguat qad, maka dua penguat. Aflaha menggunakan fi'il madhi. Kalau qad bertemu dengan fi'il madhi itu berarti penguat. Ditambahi dengan bukan hanya qad falaha tapi aflaha. Tafdhil, kalimat penguatan berlebih. Sungguh, pasti selamat. Kenapa harus dikuatkan dengan beberapa kali? Manusia itu suka ragu. Dijanjikan, yuk sedekah, yuk santuni anak yatim, yuk bangun masjid, yuk ramaikan masjid. Nanti akan dibalas begini. Yang menjanjikan Allah, para ustadz hanya menyampaikan. Itu aja kurang percaya. Sementara kalau disampaikan besok pagi matahari terbit, itu percaya. Kok bisa? Yang menjanjikan matahari terbit itu Allah, yang menjanjikan di balik sedekah itu adalah Allah. Yang menjanjikan sama, yang satu dipercaya, yang satu tidak dipercaya. Alangkah naifnya yang membeda-bedakan seperti ini. Sekiranya kita itu kepada Allah dan perintahnya itu saya yakin sebagaimana informasi besok pagi matahari terbit. Insya Allah. Semua sedekah kita akan dibalas. Semua lelahnya kita akan dibalas. Semua biaya untuk talabul ilmu akan diganti. Semua kelelahan kita, semua itu akan menjadi barokah. Yakin. Udzullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kita berdoa, yakinlah seyakin-yakinnya doamu pasti dijawab. Karena mayoritas doa itu belum terjawab, bukan Allah tidak mau menjawab, tapi rata-rata doa itu ditarik kembali. Coba dicek Bapak Ibu, kalau kita itu misalkan pengen haji tahun depan. Dimulai dari doanya itu diangkat, ya Allah, hajikan saya ya Allah tahun ini atau tahun depan bersama istri. Doa itu naik ke langit. Belum sampai ke langit itu sudah keluar ralatnya. Ralat ya Allah enggak jadi. Utangnya masih banyak. Angsuran ini angsuran, anak-anak masih kecil. Tunggakan SPP, capek itu tuh. Alih-alihnya hanya untuk meragukan Allah. Masa masalah kami itu akan selesai seketika? Harusnya kan bertahap. Allah itu bukan manusia dan tidak akan pernah seperti makhluk. Allah bisa menyelesaikan semua urusan dengan kun fayakunnya. Jangan diumpamakan sebagaimana makhluknya, harus bertahap dan lain sebagainya. Itu pikiran kita. Maka jangan batasi kemaha tidak terbatasan Allah dengan keterbatasan kita. Urusannya jadi stres kita itu loh. Ya sudah, kalau berdoa saja. Wilayah ijabah itu wilayahnya Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini mengukuhkan kita, qad aflaha, betul pasti benar-benar akan selamat. Satu, tazakka, utamanya yang berzakat. Di bawahnya sedekah dengan segala ragamnya. Maka kalau lagi ada musibah cepat-cepat yang diteliti adalah sudah zakat belum. Mayoritas para pengusaha itu kalau bangkrut yang kami temui pasti akan kami tanya, sudah zakat? Yang dizakati apa ya San? Ya usahanya lah. Saya sudah zakat fitrah, bukan fitrah, mal. Ini urusannya harta. Coba hitung tabungannya, stok barangnya yang di toko. Loh kok repot banget. Lah mau dikasih rezeki kok. Asetnya, piutangnya dihitung detail. Kalau perlu harus membayar sosok akuntan untuk menyelesaikan ini, lakukan. Kalau itu menyelamatkan. Zakat 200.000. Kalau nisabnya itu perak, sekitar 7 jutaan. Dikeluarkan 2,5%-nya 200.000. Itu barokahnya lebih daripada
Infak, sedekah sekalipun nilainya 1 miliar. Yang wajib tidak akan pernah bisa dilampaui dengan yang sunnah. Bagaimana yang muda-muda? Saya kayaknya belum sampai nisab. Ya pura-pura aja sampai nisab. Bersiap-siap. Mindsetnya itu mindset kaya. Bukan mindset penerima zakat, tapi pembayar zakat. Bukan mindset penerima daging kurban, tapi pemberi kurban. Mindsetnya mulai dibangun begitu loh ya. Sehingga ada orang soleh itu yang doanya, ya Allah mudah-mudahan zakat saya tahun ini bertambah. Zakat saya bertambah, zakat saya bertambah. Dia tidak memperdulikan akan harta dirinya, akan kekayaannya, akan asetnya. Karena semua itu dampak. Kalau panjenengan bercita-cita dengan usahanya itu jadi kaya, persiapan kecewa. Karena belum tentu takdir panjenengan itu kaya. Tapi kalau nawaitunya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, adapun efeknya kaya, itu dampak. Yang rezeki itu tidak bisa ditolak. Pokoknya sedekah subuh diberikan, sedekah Jumat diberikan, sedekah dalam kondisi darurat ya diberikan. Fakir miskin, anak yatim semua terus berlomba. Efeknya kemudian ia dimampukan, dikayakan, dimudahkan segala urusannya. Itu dampak saja. Tapi kalau kita fokus kepada dampak, ujung-ujungnya kita mudah kecewa. Saya tak baca Quran, kata Ustadz 1 juz, 5 juz, 6 juz, sampai 10 juz agar dimudahkan oleh Allah SWT. Ketika prosesnya itu tidak segera mudah, kita kecewa. Katanya mudah, kok belum mudah? Allah memilihkan untuk kita, terserah Allah yang terbaik bagi kita. Mungkin belum rezekinya untuk dalam bentuk harta. Jadi dikuruskannya belum tentu harta, boleh jadi kesehatan. Mestinya takdirnya itu sakit, mestinya takdirnya itu positif, mestinya takdirnya itu berkurang nyawanya. Tapi gara-gara sedekahnya dia selamat. Gara-gara sedekahnya dia ditambah usia. Kita nggak pernah ngerti semuanya. Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu, kita tidak tahu, kita serahkan kepada yang Maha tahu. Perintahnya kita tunaikan dengan semampu-mampunya. Secara umum qad aflaha man tazakka, sungguh pasti selamat siapa saja yang bersedekah. Wa dzakara asma rabbih, yang mengingat Allah, fa shalla, dan salat. Jadi kesimpulannya protokol keselamatan itu ada 3. Sedekah, mengingat Allah, kemudian salat. Materi selesai. Tapi belum boleh pulang. Nah kenapa? Slide-nya masih ada. Ya, saya membuatnya beberapa hari Bu. Ya dilihatlah. Nah 3 protokol keselamatan. Ini kan familiar gambarnya. Gambarnya familiar, penjelasannya yang tidak familiar. Saya ikut-ikutan protokol kesehatan, tapi ini protokol keselamatan. Yang pertama, jaga jarak. Loh, kok ada garingnya bersedekah? Bersedekah itu membuat jarak antara kita dengan nasib sial. Sona'iul ma'ruf taki masari asu. Berbuat kebaikan, bahkan bahasanya sona'i, gawe-gawe kesainan. Jangan ini kebaikan cuma ini, jajal ngulek-ngulek. Rata-rata tiap pagi itu sudah banyak yang sarapan. Aku pengen punya ide, ngasih sarapan 10 orang tiap pagi, ngasih sarapan 20 orang. Ini sonae, gawe-gawe. Loh, mereka kan juga sarapan, mempermudah, mengurangi beban, meringankan. Sona'iul ma'ruf, berbuat kebaikan, taki itu pagar, perisai, proteksi dari nasib-nasib buruk. Seorang kontraktor, tapi ceritanya bukan di sini, ceritanya di negeri Arab sana. Itu pekerjaannya itu mecah batu, dilubangi besar batunya, terus kemudian dikasih dinamit untuk menghancurkan batu. Proyek besar.
ketika akan berangkat ke proyek, ada ibu-ibu itu mengemis di jalan. Spontan dia ambil dompetnya, dikuras semua isi dompetnya. Begitu ia sampai di lokasi, dia harus masuk ke dalam lubang. Harusnya dia keluar dulu dari lubang, baru dinamitnya dinyalakan. Ini salah kejadian. Belum sempat keluar dari lubang, sudah keburu dinyalakan, meledak. Semua orang di proyek itu menyangka sudah meninggal. Tapi ternyata Allah menyelamatkannya. Allahu Akbar. Betapa seringnya kita mendapat cerita gara-gara kebaikan kecil, Allah menyelamatkan dari nasib-nasib buruk. Jangan mengira kita ini hebat, kita ini sehat atas musibah yang hari ini menimpa kita sekalian. Boleh jadi karena satu kresek sembako dikasihkan tetangga. Matur suwun. Padahal sudah diperiksakan itu positif, tahu-tahu negatif. Kok bisa? Allah Maha bisa. Allah Maha bisa. Ini harus operasi. Gara-gara dia itu bawa sekarung beras yang dipikul ke sebuah panti asuhan. Anak-anaknya kemudian dengan wajah polosnya, Allah berkah ya Allah. Selamatkan ya Allah. Diselamatkan oleh Allah. Gara-gara 1 meter keramik, gara-gara 2-3 batu bata. Kita nggak pernah ngerti. Taki masari asu, mencegah dari nasib-nasib sial, nasib-nasib buruk. Jadi social distancing dari problem-problem itu ya sedekah kita. Sehingga Rasulullah itu berpesan kepada para wanita, ya ma'saron nisa, wahai para wanita, buat jarak antara kamu dengan neraka walau bisikim minat tamr, walaupun dengan separuh kurma. Kurma dibelah jadi 2, separuhnya itu disedekahkan. Kita dengar itu masih biasa, tapi praktek nggak tekan, Pak. Separuh kurma terus, ya Allah, nggak berani kita ngasihkannya itu. Tapi pesan Rasulullah sampai itu mentok, buatlah jarak, buatlah social distancing, jarak maksudnya itu ya. Antara kamu dengan neraka, walaupun cuma satu kurma dibelah 2. Pernah dengar ceritanya seorang wanita yang tangannya terbakar gara-gara mimpi. Dalam mimpinya dipertemukan dengan ayahnya yang sudah meninggal. Sehat, segar, bugar, tidak kekurangan apa-apa. Terus diperjalankan ketemu dengan ibunya. Ibunya itu nasibnya 180 derajat berbeda dengan bapaknya. Kesusahan, kehausan yang amat sangat, sementara di dekatnya ada telaga. Sebagai seorang anak merasa iba, akhirnya ngambil gayung pengen ngasih minum ibunya walaupun cuma sekedar 1 gayung. Tapi dibentak, jangan kamu kasih minum ibumu. Kalau kamu kasih minum tanganmu terbakar. Bingung, dikasih minum apa enggak? Ibunya itu enggak pernah sedekah. Kondisi fisiknya itu memprihatinkan. Seingatnya waktu itu sedekah itu cuma daging yang seluas 1 telapak tangan. Itu pun gaji, bukan daging, gaji. Dikasihkan kepada bagian. Maka dibentukkan di akhirat dalam mimpi itu. Dan mimpi itu diceritakan kepada Rasulullah. Itu yang menutupi bagian tubuhnya cuma segini tok ini. Yang lain itu terbakar. Inginnya enggak menolong karena takut tangannya terbakar, tapi ibunya ini kasihan, akhirnya terpaksa diambil 1 gayung, dikasihkan kepada ibunya. Begitu bangun tidur, tangannya sudah terbakar. Mimpi yang menjadi kenyataan.
Kemudian Rasulullah berpesan, ya ma'syaron nisa, wahai para wanita. Kenapa kok yang disebut para wanita? Mboten sah protes, Bu. Sudah paham biasanya itu. Pakainya perasaan kalau memberi-beri itu ya. Kalau bapak-bapak pakainya logika, ngitung. Lo podo ae. Ngitung, kalau ngitungannya benar itu enak. Kalau pakai perasaan kadang-kadang itu ya like and dislike gitu aja. Jadi sedekah itu yang bikin jarak kita dengan masalah-masalah kita. Sudah dalam masalah, buat jarak, buat jarak, buat jarak. Yang kedua, memakai masker ini sudah istilah banget. Ustaz kok nggak pakai masker? Saya punya masker banyak. Saya sudah coba pakai masker. Hasilnya memprihatinkan. Ngomongnya rasa bebas, Pak. Malah bukan, waduh, malah susah itu ya. Jenengan puas melihatnya, mendengarnya, saya yang jadi lemes gitu ya. Ya sudah, saya nggak pakai masker. Lisan yang banyak berzikir itu masker. Maskernya tetap dipakai. Tapi protokol keselamatan sesungguhnya itu bukan semata masker, tapi lisan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apakah kondisi pandemi ini lebih parah daripada kondisi Nabiullah Yunus? Enggak kan? Jenengan terasa ditelan ikan? Ditelan ikan teri? Ditelan ikan bandeng? Kan enggak gitu loh. Malah kita yang nelan gitu loh. Nabiullah Yunus itu dilempar ke lautan. Bukan laut tapi lautan. Luas. Begitu masuk ke dalam lautan disambut ikan nun. Kan ada bahasa Jawa kalau dipanggil namanya itu panggilannya apa? Jawabannya apa? Nun. Nah, itu bahaya itu. Fulan, nun. Wah, bahaya. Maka diceritakan fi dzulumatin tsalas, dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Itu aja masih selamat. Di perut ikan itu peluang untuk bernafas saja susah. Gara-gara mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ikannya yang dimarahi oleh Allah. Jangan hancurkan tubuh Nabiullah Yunus. Kamu cuma sekedar menjadi penjara sementara. Waktunya dikeluarkan ya dikeluarkan. Ikan bisa diperintah gitu loh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dilempar dalam api yang menyala-nyala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bukan ditolong oleh siapa yang menolong, tapi justru apinya yang diminta untuk tidak panas. Ini kan keluar dari hukum alamnya, keluar dari sunatullahnya. Ya narukuni bardan wasalaman. Wahai api, seharusnya kamu panas, seharusnya kamu membakar, seharusnya kamu mencelakakan. Tapi ini kasus pengecualian. Jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Maka sangat mungkin ketika doa itu terlantun dari lisan kita, yang hutangnya banyak, ya enggak lunas-lunas. Loh kok iso? Karena hatinya yang menghutangi jadi dingin. Wah, nak ngono yo repot, tapi kan ya lumayan. Terus gak dikejar-kejar. Ketika kita nuwun sewu dereng saged mbayar, oh ndak masalah. Lah kula aman. Kok enak men ya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lah yang paling repot itu kita itu model itu. Ketika diajari sesuatu yang ringan, itu sok protes. Masa gitu tok masalah selesai? Masa istighfar tok dijanjikan sekian banyak janji? Turun hujan, dikayakan, diberikan keturunan, diberikan kebun-kebun dan diberikan sungai-sungai mengalir. Masa dengan istighfar tok? Jangan melihat kalimat istighfarnya, tapi lihatlah siapa yang memerintahkan.
Kalau Allah yang memerintahkan, ya sudah titik. Nggak usah neko-neko. Pernah nggak Bapak Ibu tuh nawar sama dokter? Ini harus minum CTM. Kok CTM? Kamu itu pasien, nggak usah ngeyel. Kamu kuliah jadi dokter itu sekian tahun, bayarnya sekian juta. Gak pernah nawar. Sama dokter nggak berani nawar. Sama Allah kok berani nawar kan yo, mangeti itu. Kalau perintahnya istighfar, istighfar. Dan itu sudah teruji ribuan tahun. Yang menguji dulu pertama-tama Nabiullah Nuh alaihissalam. Dan diujinya dalam hidup pol maksima. Diberikan usia 950 tahun. Rahasia survive hidup, bertahan hidup. Berarti kalau 950 tahun itu mengalami, Masya Allah, gelombang kehidupan yang ragamnya luar biasa. Kita nggak sampai segitu usianya. Jenengan bisa bayangkan kan? Buka toko, jenengan pun pinten tahun buka toko. Ngitereng dangu nembe 750 tahun. Astagfirullahaladzim. Oh, jenengan tani pun pinten tahun. Nembe 800 tahun. Astagfirullahaladzim. Jenengan dadi ustaz pinten tahun? Nembe 900 tahun. Ya Allah, itu berapa ribu suara yang sudah terekam. Belum nanti susah, itu selesai. Silakan lihat surat Nuh ayat 10, 11, 12. Rahasianya istighfar. Maka kalau kita sudah banyak-banyak istighfar, ternyata kok ya gak sugih-sugih. Yang salah bukan istighfarnya. Ya tetap kita yang salah, dosisnya kurang. Lewong kondisi istighfar itu lagi min. Kok istighfarnya nggak dibuat berlebih gitu ya. Yang ketiga, cuci tangan. Tak samakan aja tuh. Itu sholat. Kenapa sholat itu kok diibaratkan cuci tangan? Masih dengar hadis Rasulullah nggak? Pernah dengar nggak? Orang yang sholat ibarat depan rumahnya sungai. Mandi 5 kali. Hal Rasulullah bertanya, apakah masih tersisa di tubuhnya min darnihi syai'un, ada kotoran sedikit pun? Para sahabat enggak ada. Begitulah dosa-dosa. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratul lima bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. Salat 5 waktu. Jumat menuju Jumat. Ramadan menuju Ramadan. Itu adalah kafarah, penutup kesalahan-kesalahan. Kalau ada rentang waktu ini ada dosa-dosa. Idza ijtunibal kaba'ir, kalau dosa-dosa besar dijauhi. Dosa habis Jumat sampai asar, sholat asar menghapusnya. Habis asar sampai maghrib, sholat maghrib menghapuskannya. Habis maghrib sampai isya menghapuskannya. Kayak orang mandi itu loh. Dan yang diumpamakan bukan kamar mandi, sungai. Kalau Bapak Ibu mandi sehari 5 kali, di depan rumah ada sungai, kira-kira bersih enggak? Kalau mandinya kamar mandi aja masih mikir-mikir, bayar tagihan, pam. Ini sumur langsung bleng. Kok sumur? Sungai ya, maaf ya, langsung bleng, langsung terus. Pasti bersihnya. Kita akan kupas lagi lebih dalam. Protokol pertama adalah bersedekah. Kita lihat yang pertama, hadis Rasulullah semuanya ini. Segeralah bersedekah karena sesungguhnya musibah tidak dapat melintasi sedekah. Kalau itu startnya sama, sejak awal diumumkan pandemi, sejak awal pula itu kita bersedekah. Pokoknya sedekah subuh, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, selamat. Karena dalam sejarah tidak akan pernah menang ceritanya balak melawan sedekah. Gak pernah menang. Cuma masalahnya balaknya start duluan, sedekahnya datang kemudian. Terus parah, ruang ICU. Waduh, ini sedekah. Waduh, terus sedekahnya nggak bisa ngejar. Ngimpun kula nitip mugi-mugi diparingi mantun. Lah pinten? Niki kalih dosa wae Bu. Ya kurang lah. Nggak ngejar kecepatan 20.000 untuk ngejar sakit yang sudah parah. Mestinya ya kayak cerita kayak kemarin itu ya. Seorang jamaah diceritakan sudah komplikasi dari rumah sakit suruh pulang.
dia sudah merasa didatangi dua sosok yang sekitarnya tidak melihat. Ini malaikat ini, belai ini. Kita mau udur gimana? Nuwun sewu, mun sakniki dereng siap. Malaikat digitukan itu. Gak mungkin kan? Tapi dia pernah merekam sebuah tausiah tentang sedekah, akhirnya terlantun. Ya Allah, kalau engkau sembuhkan aku akan bangun masjid. Bukan keramik 1 meter. Bukan sandal 1 pasang. Bukan tempat pengumuman. Aku akan bangun masjid utuh. Biayanya tanggung sendiri. Tiba-tiba itu dari tengkuknya itu ditiup udara dingin sekali. Terus tiba-tiba itu jenggela. Ngertos Bapak Ibu arti jenggela? Nggak perlu diterjemahkan. What the meaning jenggela? Mak betunduk. Tiba-tiba sembuh. Komplikasi dan semua kalimat dokter itu tak terbukti. Karena tetap kalah sama yang punya kehidupan. Tapi resikonya bangun masjid. Biayanya akeh. Padahal di rumah sakit juga banyak. Tinggal berhitung aja. Ke rumah sakit biaya untuk penyembuhan juga banyak. Ini membangun rumah Allah juga banyak. Sudahlah, serahkan aja kepada Allah. Ini urusannya yakin. Hadis yang kedua, sedekah menutup 70 pintu keburukan. Apa saja 70 pintu itu tidak kita bahas. Niku tenan apa mboten Ustaz? Pun percaya mawon daripada ngitung. Bersihkan harta kalian dengan membayar zakat dan sembuhkanlah penyakit-penyakit kalian dengan bersedekah dan sambutlah gelombang-gelombang musibah dengan doa. Ini hadis juga. Kok enggak disebutkan rawinya? Nah, ini cepet-cepet. Obatilah orang-orang sakit diantarkan dengan bersedekah karena sedekah dapat menghilangkan kehinaan dan obat untuk segala penyakit juga dapat melipat gandakan kebaikan serta menambah umur. Loh, riwayatnya sudah banyak. Dengan tulis di Google aja sudah ketemunya banyak itu. Ini hanya disebutkan aja. Saya bersumpah atas 3 masalah. Kemudian akan saya beritahukan suatu masalah yang khusus bagi kalian. Jagalah baik-baik. Ketiga masalah tersebut adalah pertama, harta seseorang tidak akan berkurang karena sedekah. Kedua, barang siapa didolimi namun bersabar, maka karena kesabaran itu Allah akan menambah kemuliaannya. Ketiga, barang siapa yang membuka pintu meminta-minta, maka Allah akan membukakan pintu kefakiran untuknya. Jadi sudah diberitahukan, kalau kita dalam kondisi musibah, maka dengan sedekah itu akan menyelamatkan. Juga dengan sedekah tidak akan berkurang harta kita. Itu janji dari Allah lewat lisan Rasul kita. Kemudian kalau dizalimi dia itu bersabar, sesungguhnya kesabaran itu akan diubah menjadi kemuliaan. Dan siapa-siapa yang mulai meminta-minta tidak akan menambah kecuali kehinaan. Itu protokol yang pertama. Protokol kedua, banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat Al-Hijr ayat 9. Ini sudah terlalu sering kami sampaikan. Kami yang turunkan Al-Quran. Kami yang bertanggung jawab menjaganya. Itu kalau dalam terjemahannya titik. Tapi kalau diteruskan, dan menjaga siapa saja yang menjaga Quran. Kami yang turunkan Quran dan kami yang menjamin menjaganya serta menjamin menjaga siapa saja yang menjaga Quran. Masya Allah. Sebuah mobil itu tabrakan terbakar di jalan antara Makkah sampai ke Madinah. Semuanya terbakar kecuali pintunya. Begitu dibalik, pintunya ada tulisannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gara-gara tulisan itu membuat tidak bisa terbakar semuanya. Pintu itu, yang lain terbakar. Satu kalimat aja. Kami pernah cerita seorang nenek yang saya ingatkan, saya tanya, Mbah, jenengan kok tetap baca surat Al-Kahfi bahkan menghafalnya, kenapa? Baca aja kan cukup. Ternyata punya riwayat cerita.
Saya pernah mendengar cerita ini. Sebuah pesawat itu jatuh. Semua awak yang ada dalam pesawat itu meninggal semua dan penumpangnya juga meninggal. Kecuali satu yang masih hidup. Dan satu itu dicek ternyata hafal surat Al-Kahfi. Seorang imam Masjid Kuba itu setiap sholat selalu yang dibaca adalah Qul huwallahu ahad. Ditegur para sahabat yang lain. Ya kalau enggak berkenan ya ganti saja imamnya. Ditegur oleh Rasulullah, kenapa kamu membaca selalu Qul huwallahu ahad? Saya cinta ya Rasulullah. Maka kalimat Rasul, kecintaanmu kepada surat Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas, maka akan membawa pembelaan sampai memasukkanmu ke dalam surga. Nah, kalau informasi ini disampaikan kan kita senang nih Qul huwallahu ahad kan malah sekalian enteng. Enteng di dalam lisan tapi berat dalam hasilnya, Masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini juga tadi sudah kami ceritakan tentang Nabiullah Yunus alaihissalam. Protokol salat, protokol yang ketiga adalah salat. Dari sini udah ketahuan ya. Panggilannya itu udah panggilan selamat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ayo selamat. Ayo selamat. Ayo selamat. Yang menjawab jawaban, yang menjawab panggilan itu ya insya Allah diselamatkan oleh Allah SWT. Ibarat sungai di depan rumah, awal yang pertama dihisab, penentu sekaligus, sholatnya baik, semuanya baik. Pokoknya hisab merem, sholatnya baik-baik, sudah yang lain baik. Kalau sholatnya belum baik, dilihat amalan yang lain. Alhamdulillah berarti selesai. Ada beberapa jamaah yang suka salat terakhir. Alhamdulillah berarti selesai gitu ya. Tapi mudah-mudahan sudah dapat pesannya gitu loh ya. 3 amal tadi harus kita jaga. Yang pertama adalah bersedekah. Yang kedua adalah banyak mengingat Allah. Yang ketiga sholat. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu 3 protokol keselamatan dunia. Sampai keselamatan alam kubur. Sampai keselamatan kelak di akhirat. Mari Bapak Ibu kita tutup majelis kita dengan memohon kepada Allah seluruh kebaikan bagi kehidupan kita, keluarga kita, nasib dunia kita dan nasib akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak butuh kepada selainnya. Kayakan kami dengan anugerahmu ya Allah sehingga kami tidak butuh kepada selainmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibina wa barik lana fi awqatina wa amarina ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami, berkahilah harta-harta kami, berkahilah usaha-usaha kami, berkahilah waktu dan usia kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balagh, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami memohon perlindungan dari seluruh perlindungan
dari seluruh keburukan yang pernah dimohon perlindungan Tuhan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Kalau tempat kami meminta, Engkau yang menyampaikan urusan, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka amalan baron wa rizqan daron wa aisyan wa qarn. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, angkatlah problematika kami. Ya Allah, selesaikan urusan-urusan kami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.